Mimpi melihat bayangan. Perjalanan menuju rumah sakit terasa panjang. Kami singgah dulu di rumah kakak nomor 2 untuk memberitahu keadaan ayah. Setelah itu, kami meneruskan perjalanan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, ayah diperiksa di ICU oleh dokter. Akhirnya, setelah selesai diperiksa, ayah dibawa ke kamar karena harus opname. Ayah mendapat kamar sesuai dengan askes yang dimiliki ayah. Ayah akan menghuni kamar dengan seorang pasien laki-laki yang umurnya lebih kecil dari ayah. Setelah ayah mendapat kamar, anak Pak Mantri pulang. Tak lupa kami berterima kasih kepadanya karena kebaikannya. Ayah tiba dengan selamat di rumah sakit. Saudara-saudaraku berdatangan satu persatu menengok ayah. Ayah terbaring di ranjang dengan kondisi lebih baik, tetapi pandangannya masih lemah. Banyak kata yang ingin diucapkan, namun seolah-olah lidahnya keluh dan badan terasa capek dan pegal. Hanya matanya saja menatap anak-anaknya satu persatu. Ibuku menawarkan minum sama ayah. Ayah mengangguk dan ibu membantu ayah minum. Selang beberapa menit, suster membawakan ayah bubur untuk sarapan. Ibuku menyuapi ayah. Ayah terpaksa makan bubur dengan lauk dan sayur yang masih lunak. Aku tahu pasti makanan itu tidaklah seenak masakan ibuku di rumah atau juga restoran yang sering dikunjungi ayah dan ibu sewaktu ayah masih sehat. Kadang-kadang istri kakak kedua membawakan makanan untuk ayah dan ibu di rumah sakit. Perhatian anak-anaknya sangatlah besar kepada ayah demi kesembuhan ayah, karena kami sangat menyayangi ayah. Sudah seminggu ayah dirawat di rumah sakit. Aku selalu menunggu ayah dari pagi sampai pagi berikutnya. Hanya sore hari sampai malam jam 9 aku minta izin untuk kuliah. Pulang dari kuliah, aku ke rumah sakit lagi untuk menunggu ayah. Aku melihat ibuku juga sudah capek. Kakinya mulai bengkak karena hanya tidur di sofa rumah sakit dan kebanyakan duduk saja dengan kaki tergantung. Istirahatnya pastilah kurang. Aku sedih melihat keadaan orang tuaku seperti itu. Keadaan dan kesehatan ayah semakin memburuk. Ayah terlihat semakin lemah, tak berdaya. Ibuku minta izin untuk pulang sebentar ke rumah sewaktu ia masih muda, bertemu dengan saudara-saudaranya sambil mengabarkan keadaan ayah. Pada waktu itu, hanya ada aku dan ayah. Pasien di sebelah ayah juga tidak ada. Mungkin sudah pulang karena kulihat kemarin kondisinya mulai membaik, jauh lebih baik dari kondisi ayah. Aku tidak ada niat bertanya pada ayah. Hingga akhirnya, karena capek, aku tertidur telungkup di sisi ranjang ayah. Aku cepat tertidur karena jari-jari tangan ayahku mengelus rambut dan kepalaku dengan lembut. Antara sadar dan tidak sadar, aku
aku melihat bayangan hitam besar menghampiriku. Bayangan hitam itu menggapai-gapai tubuhku dan ingin mengganggu aku hingga aku mengigau dan merintih minta tolong. Tetapi bibirku keluh dan sulit untuk berkata-kata. Tubuhku juga sulit untuk aku gerakkan. Hanya rintihan dan keringat dingin keluar dari tubuhku. Tangan lemah dan suara serak membangunkan aku. "Nak, bangun, bangun, bangun. Baguskan posisi tidurmu." Aku sadar dan terbangun. Ternyata ayah yang membantu aku dari bayangan hitam itu. Cepat-cepat aku bercerita pada ayah bahwa aku dicari oleh bayangan hitam. Ayah hanya tersenyum mendengar ceritaku tadi.